Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Id bila terjatuh di hari Jumat. Para ulama berbeda pendapat, apakah seseorang tetap wajib mendirikan sholat Jumat atau kewajiban mendirikan sholat Jumat gugur karena adanya sholat Id, baik sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Bila kita melihat sekian banyak pendapat dari para ulama, maka dapat kita simpulkan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama diwakili oleh para ulama atau mayoritas ulama mazhab Hanabilah. Mereka mengatakan bahwa bagi orang yang telah menghadiri atau mendirikan sholat Id, maka boleh tidak menghadiri sholat Jumat. Namun bagi imam tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Pendapat ini berpegang dengan beberapa dalil. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami, aku pernah menemani Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, dan saat itu beliau sedang bertanya kepada Zaid bin Arqam radhiyallahu an, asyahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama'a fi yaumin? Apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah SAW bertemu dengan dua Id, yaitu maksudnya adalah hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha di hari Jumat dalam satu hari? Qal, yaitu Zaid bin Arqam berkata, na'am, iya. Qal, maka Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya lagi, fa kaifa sana? Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Zaid bin Arqam berkata, shallal Id thumma rakhasa fil Jumu'ah faqala man syaa'a an yusalliya falyusalli. Hadis ini atau riwayat ini disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Apa kata Zaid bin Arqam? Shallal Id, Rasulullah mendirikan salat Id. Thumma rakhasa fil Jumu'ah, kemudian Rasulullah SAW memberikan rukhsah, memberikan keringanan untuk mendirikan sholat Jumat sambil berkata, man sya'a an yusalli falyusalli. Siapa yang mau sholat Jumat maka silahkan. Ini menunjukkan bahwa yang tidak mendirikan sholat Jumat pun tidak mengapa. Dalil yang kedua dikatakan oleh Atha bin Abi Rabah, shalla bina Ibnu Zubair fi yaumi Idin fi yaumil Jumu'ah awwal an-nahar thumma ruhna ila al-Jumu'ah falam yakhruj ilaina fasallayna wuhdana wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bit-Taif falamma qadim dzakarna dzalik faqala lahu asaba sunnah. Ibnu Zubair ketika hari Id yang jatuh pada hari Jumat pernah sholat Id bersama kami di awal siang. Kemudian ketika tiba waktu sholat Jumat, Ibnu Zubair tidak keluar. Beliau hanya sholat sendiri di rumahnya. Tatkala itu Ibnu Abbas berada di kota Taif. Ketika Ibnu Abbas tiba, kami pun menceritakan kelakuan Ibnu Zubair pada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas pun mengatakan, ia adalah yang menjalankan ajaran sunnah. Artinya, apa yang dilakukan Ibnu Zubair sesuai dengan sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud, dan dikatakan hadis ini atau sanad ini dengan sanad yang sahih. Itu adalah pendapat yang pertama. Sedang pendapat yang kedua disampaikan oleh jumhur ulama. Artinya disampaikan oleh madhab atau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Syafi'i, bahwa sholat Jumat tetap wajib bagi setiap muslim. Hanya saja sebagian ulama Syafi'iyah menggugurkan kewajiban Jumat ini bagi orang yang nomaden atau badawi, yaitu orang-orang yang jauh tinggalnya dari kota dan jauh menuju ke masjid, maka mereka diberikan keringanan untuk tidak Jumat. Dalil pendapat yang kedua ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya keumuman firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kamu mengingat Allah, segera mendirikan salat Jumat. Di sini keumuman ayat yang menunjukkan bahwa tidak bisa Jumat itu gugur dengan adanya salat Id. Yang kedua, dalil yang menunjukkan wajibnya sholat Jumat, sebagaimana dikatakan oleh Rasul, man taraka thalatha Jumat tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Barang siapa meninggalkan 3 sholat Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengunci pintunya. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Begitu juga hadis Rasulullah mengatakan, al-jumu'ah haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw marid. Sholat Jumat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 golongan.
budak, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Berdasarkan hadis ini, maka jelas bahwa pendapat jumhur ulama mengatakan sholat Jumat tetap dilaksanakan dan wajib bagi setiap muslim yang tidak mengalami kesulitan. Menurut mazhab Syafi'iyah seperti yang dikatakan tadi, kecuali orang yang sedang mengalami kesulitan atau jauh tempatnya dari masjid. Sementara saat ini alhamdulillah masjid bertebaran di sekitar kita yang sangat dekat dengan rumah kita, dengan lingkungan kita, maka sepertinya tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat Jumat walaupun di pagi harinya kita sudah mendirikan sholat Id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.